Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Purnomo, Guru PAI SD Negeri 1 Kaliaman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dalam PPG tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Semoga dengan doa kita semua kita diberikan kelancaran, diberikan tambahan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan masuk ke depan untuk menyiapkan dan berdoa bersama. Silakan. Pak Adi absen saja secara langsung. Hari ini teman kalian yang tidak masuk siapa? Sally, Mbak Sally dan Iqbal. Dua orang tidak masuk. Mbak Sally kenapa? Ada yang tahu? Kemudian Iqbal, ada yang tahu? Oke. Tadi berdoa, kita semua berdoa untuk kita semua mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan ilmu. Dan doa itu tidak serta-merta kalian langsung pintar. Tidak serta-merta kalian langsung pintar, tapi butuh usaha. Usaha yang kita lakukan adalah dengan belajar. Materi kita hari ini tentang haji. Ibadah haji ini ada kaitannya dengan pelajaran kita waktu kelas 4 dulu dan kelas 5 di semester 1, yaitu dulu tentang hijrah Nabi Muhammad di kelas 4, kemudian Fathu Mekah kelas 5 semester 1. Ya. Oke, siap belajar semua tentang haji? Oke, coba. Bunda Pak Adi akan memberikan sebuah gambar, menampilkan sebuah gambar di layar yang semua nanti. Coba. Ini gambar apa? Gambar Ka'bah. Kedua, gambar apa ini? Melakukan ibadah apa? Haji. Nah, dari dua hal ini kalian tahu bahwa ini mereka sedang melakukan haji. Dan haji wajib karena perintah Allah, termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang ke-5. Rukun Islam pertama apa? Yuk coba. Tujuan pembelajaran kali ini, ya, tujuan pembelajaran kita kali ini tentang ibadah haji adalah satu, kalian semua bisa memahami latar belakang diwajibkannya ibadah haji. Yang kedua, memahami syarat wajib haji, rukun haji, dan wajib haji. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Apa sih ibadah haji itu? Secara bahasa haji
berkunjung. Lah mengunjungi berarti kan kita menuju ke suatu tempat. Selanjutnya, haji merupakan perintah Allah dan termasuk rukun Islam sehingga hukumnya wajib. Dasarnya adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Banyak dalam ayat Al-Quran itu memerintahkan kita untuk wajib berhaji. Salah satunya surat Al-Imran ayat 97. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah, ada kata-kata wajib dan betul. Di antara kewajiban dari hukumnya wajib adalah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu kemana? Ke Baitullah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu. Ya. Tidak semua orang Islam di seluruh dunia harus wajib haji sebagaimana wajibnya sholat, sebagaimana wajibnya puasa, sebagaimana wajibnya zakat. Maka haji itu ada syarat-syaratnya untuk menentukan ini loh kamu sudah wajib, oh kamu belum wajib. Kamu sudah harus naik haji, kamu yang belum harus naik haji. Yang pertama, haji jelas wajib hanya bagi umat Islam. Jelas. Karena termasuk haji itu termasuk rukun Islam. Maka diwajibkan pada siapa? Umat Islam. Selain Islam, juga tidak wajib haji. Syarat yang kedua adalah balik. Ketika kalian sudah haid, yang perempuan, bagi laki-laki yang sudah ihtilam, maka sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan berbagai ibadah, termasuk kewajiban haji. Syarat yang ketiga harus berakal. Walaupun Islam, walaupun sudah dewasa, kok akalnya tidak normal, ya, maka tidak wajib. Selanjutnya, merdeka. Yang terakhir, yang paling penting sesuai dengan dalil surat Al-Imran tadi apa? Harus mampu. Yang pertama, jasmani dan rohani. Jasmani artinya badan kita sehat. Harus sehat. Rohani, jiwa kita juga sehat. Ya. Yang kedua, mampu secara ekonomi, punya uang untuk biaya melakukan perjalanan haji. Selanjutnya, ini dalam haji itu ada namanya rukun, ada namanya wajib haji. Rukun ini konsekuensinya kalau dilakukan berarti ibadahnya sah, kalau tidak dilakukan ibadahnya tidak sah. Sama dengan sholat. Rukun sholat mulai niat, kemudian takbiratul ihram. Kalian tidak Allahu Akbar tinggal. Sholatnya sah? Tidak. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram. Ihram artinya apa ya? Memakai pakaian ihram dan berniat untuk memulai melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, wukuf. Wukufnya di mana? Oke, data semua ya. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf artinya mengelilingi bangunan suci Ka'bah. Keempat, sa'i, yaitu berlari-lari kecil. Yang kelima, tahalul, memotong rambut. Bagi laki-laki boleh botak, boleh semuanya. Bagi perempuan secukupnya. Yang terakhir tertib, harus berurutan. Rukun haji ada berapa? Yang pertama, 2, terus itu kalau dikerjakan menjadi sahnya suatu ibadah, kalau tidak dikerjakan
tidak sah, tidak boleh digantikan dengan apapun. Ya, jadi pahami? Selanjutnya ada lagi istilahnya wajib haji. Kalau wajib haji juga harus dilakukan, tapi kalau dengan terpaksa tidak bisa dikerjakan, boleh diganti dengan dam. Dam itu denda. Dari penjelasan Pak Adi, bisa dipahami? Oke, untuk menambah pengetahuan kalian tentang apa itu syarat, rukun, dan wajib haji, ini nanti Pak Adi akan memberikan video. Kalian dengarkan, boleh kalian catat yang penting-penting. Haji, pengertian, dasar hukum, dan syarat wajib. Tadi di antara syaratnya ada yang pertama Islam, kemudian balik. Oke, Islam dan balik. Nah, kalau misalnya ada kasus ya, masih anak-anak belum balik, diajak naik haji orang tuanya haji, ya kan, keduanya, kemudian anaknya diajak. Apakah ketika nanti si anak itu sudah dewasa, tidak perlu berhaji lagi atau masih harus haji? Masih harus haji lagi atau tidak perlu? Kan sudah haji, tapi belum balik. Rukun dan wajib haji. Wajib haji yang kelima adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Bisa dipahami? Sebelum melakukan haji harus memenuhi syarat. Berarti yang dinamakan dengan syarat wajib haji. Satu saja tidak dipenuhi maka belum wajib haji. Apa tadi ada yang hafal? Satu. Syarat wajib haji, satu. Harus Islam, dua. Tiga. Akhir atau berakal. Bukan hamba sahaya. Yang kelima. Mampunya ada tiga, apa saja Cak? Mampu jasmani, dua. Mampu harta. Yang ketiga. Kemudian, nah sekarang Pak ditanya, hal-hal yang harus dilakukan ketika haji. Ketika satu itu tidak dilaksanakan, maka hajinya menjadi tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan apapun namanya rukun haji atau wajib haji. Oke, tadi diterangkan Pak Adi sudah, melihat video materi juga sudah. Oke, untuk menambah pemahaman kalian semua, ya, Pak Adi akan memberikan tugas ke kalian semua. Tugasnya nanti dilaksanakan secara berkelompok. Satu kelompok hanya mengadakan satu tugas. Kalian nanti bekerja sama, saling berdiskusi, saling membagi tugas, ya, sesuai dengan instruksi yang ada dalam lembar kerja peserta didik, namanya LKPD. Untuk kelompoknya sudah Pak Adi bagi. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, sana belakangnya. Tiga di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6. Paham ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompoknya sesuai dengan kesepakatan kita, sesuai yang ada di papan tulis. Ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar semua sudah kelompoknya? Oke, ini Pak Adi akan memberikan
lembar kerja LKPD kepada kalian semua. Satu. Kelompok dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tugas kalian mengerjakan sesuai dengan instruksi masing-masing. Yang pertama, lihat dan pahami materi yang disampaikan dan ditampilkan di layar atau yang ada di buku materi. Nanti materinya akan ditampilkan oleh lagi tentang syarat wajib, tentang rukun haji dan tentang wajib haji. Oke. Boleh juga kalian melihat buku materi masing-masing. Sama aja isinya, ya. Yang kedua, kalian balik, ada lampiran yang kedua. Itu nanti kalian gunting. Gunting per pernyataan. Gunting ya. Tuh. Nah, yang ketiga, tempel guntingan yang di lampiran 3 tadi yang kalian gunting di lembar yang pertama. Dan tidak asal tempel, tapi diurutkan sesuai dengan urutan haji, baik rukun dan wajibnya. Ya, berurutan. Yang pertama yang dilakukan apa dulu, yang kedua apa dulu, yang ketiga apa dulu. Nah, di pernyataan di lampiran kedua itu masih acak. Tugas kalian mengurutkan sesuai dengan urutan yang harus dilakukan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan tampilkan juga materinya di layar. Sudah selesai semua? Tiap-tiap kelompok sudah mengisi nama kelompoknya masing-masing? Masing-masing kelompok ini nanti maju. Perwakilannya tiap kelompok dua-dua, yang megang nanti ada yang membacakan. Itu guys. Oke, siap semua? Kita mulai dari kelompok 11 yang kelompok 1. Silakan. Semua sambil memperhatikan LKPD-nya masing-masing. Ini dari kelompok 1 tugasnya ini. Oke, jadi ya. Oke, yuk bacakan. Urutan yang pertama. Setelah dari Arafah. Nah, sebelumnya ada Arafah berarti? Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Selanjutnya kelompok 2, tunjukkan hasil diskusi kalian. Nah, sudah, yuk. Oke, kemudian baca mulai dari yang pertama. Rukun haji, wukuf di Arafah bersiap diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincir matahari
Wajib haji mabit bermalam di Musdalifah pada malam tanggal 20 Dzulhijjah setelah dari Arafah. Ketiga, wajib haji mabit bermalam di Mina pada malam hari tasyrik dari Mina. 9. Tertib. 10. Tawaf pada. Tepuk tangan semua. Yang benar. Tepuk tangan. Kelompok 5, ayo. Ayo. Yang pertama dari kelompok 5, yang pertama itu wukuf dulu, kedua mabit di Musdalifah, ketiga tawaf, keempat ihram, kemudian berurutan, dan terakhir tawaf pada. Tepuk tangan semua. Terakhir yuk, maju yuk, baca yuk, yang keras. Ayo, nggak apa-apa. Nanti kita benarkan bersama-sama ya. Teman kalian kelompok 6 ini, yang pertama wukuf di Arafah, kedua melontar jumroh, ketiga tahallul, keempat mabit, kemudian baru ihram, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, mabit, tertib, tawaf. Oke, kita koreksi. Tengok hasil kerjamu. Nanti di sebelah sininya kasih nomor saja, misalnya karena kalian sudah urut misalnya ya. Ini harusnya nomor 3 misalnya, kalian kasih nomor. Yang pertama harus yang jelas tanggal 8 Dzulhijjah memakai baju ihram. Kebanyakan tadi wukuf dulu ke apa itu? Kemudian apa lagi 9? Hah? Nah, wukuf di Arafah. Nah, kenapa kok harus diurutkan seperti itu? Ya karena itu merupakan serangkaian ibadah haji. Yang namanya rukun dan wajib harus urut semua. Oke. Agar tahu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Setelah kalian melaksanakan tugas kalian masing-masing dengan cara berdiskusi secara kelompok, coba kalian pikirkan, kalian refleksikan untuk diri kalian sendiri, ya. Kalian refleksi untuk diri kalian sendiri, apa yang kalian rasakan ketika mengerjakan suatu tugas secara berkelompok. Yang kalian rasakan bagaimana? Emosi. Nah, kenapa kok emosi? Ada yang tidak mau bekerja sama. Nah, pertanyaannya, apakah boleh dalam kelompok itu emosi? Tidak boleh. Maka kunci utama kalian bisa mengerjakan suatu tugas secara berkelompok itu apa ya? Saling bisa bekerja sama. Nah, harus ada pembagian tugas dari awal sebelum kalian mengerjakan tugas pun. Nanti ini loh yang penting, saya yang mikir sesuai dengan kemampuan teman kalian masing-masing. Contoh misalnya, oh saya sudah paham Pak, aku serius paham urutannya, aku ya yang menentukan urutannya. Nah. Oke, itu kan? Aku nggak bisa paham, aku masih bingung, saya masih bingung. Ya sudah, tugasnya disuruh gunting saja. Nah, kalau sudah seperti itu, ya nggak mungkin ada yang nganggur. Nggak mungkin ada yang nganggur kemudian membuat emosi, ya. Itu namanya kerjasama. Ini baru dalam satu ruangan, belum kalian kerjasama di lingkungan masyarakat. Oke, yuk kita simpulkan apa yang kita dapatkan hari ini. Ada yang bisa mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang ibadah haji? Dimulai dari hukumnya. Hukumnya apa ya?
Ayo yang keras. Hukum haji apa ya? Tapi bagi yang mampu. Mampu ada berapa jenisnya? Ya, mampu secara jasmani atau fisik. Kemudian mampu secara ekonomi. Yang ketiga mampu secara keamanan. Kemudian lanjut, kalau sudah memenuhi syarat, sudah mau berangkat haji, maka harus melaksanakan rukun dan wajib haji. Ya. Rukun haji ada berapa? Rukun haji ada berapa? 6. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, terus wajib haji dikerjakan atau tidak? Dikerjakan. Harus atau tidak? Kalau tidak dikerjakan diganti dengan pertama wajib haji ihram di miqat, terus terus tawaf pada atau tawaf perpisahan, artinya menjadi penutup rangkaian ibadah haji yang kalian lakukan di Baitullah. Tugas kalian haji sudah selesai. Ya. Sudah selesai, setelah itu sudah tidak ada rukun dan wajib haji. Ya. Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu diungkapkan? Silakan. Paham semua? Oke. Untuk berikutnya, setelah kalian memahami rukun haji dan wajib haji beserta urutan pelaksanaan ibadah hajinya, di pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan atau mensimulasikan ibadah haji. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan hamdalah bersama. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa yang biasa kita ucapkan sama-sama, kita panjatkan sama-sama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.